Ketika jam dinding raksasa Stadion Houston berdentang di tengah malam Texas, sebuah keheningan yang ganjil menyergap benak para pecinta sepak bola. Di bawah gemerlap lampu sorot Piala Dunia 2026, sebuah keputusan taktis dari pelatih Roberto Martinez seketika memicu badai perdebatan yang menggetarkan jagat maya. Membiarkan seorang legenda hidup berusia 41 tahun bertarung penuh selama 90 menit di tengah kepungan Spartan barisan pertahanan Republik Demokratik Kongo bukanlah sekadar strategi biasa, melainkan sebuah pertaruhan ego yang teramat mahal. Kita tidak sedang menyaksikan akhir dari sebuah pertandingan sepak bola biasa, melainkan drama teatrikal tentang bagaimana sebuah kemegahan masa lalu perlahan bertransisi menjadi belenggu tak kasat mata bagi generasi baru yang ingin terbang bebas. Angka-angka dingin yang dirilis pasca pertandingan seolah menjadi saksi bisu yang menguliti efektivitas sang mega bintang di atas rumput hijau. Sepanjang laga, kapten legendaris bernomor punggung 7 itu sejatinya menjadi pemain yang paling rajin melepaskan tembakan, namun 3 kali percobaannya berakhir hampa tanpa satupun yang menemui sasaran gawang lawan. Nestapa taktis Selecao das Quinas semakin terpampang nyata ketika statistik mencatat sang penyerang Gaik hanya menyentuh bola sebanyak 25 kali, sebuah angka yang secara ironis jauh lebih sedikit dibandingkan kontribusi sang penjaga gawang, Diogo Costa, yang membukukan 37 sentuhan. Fakta kuantitatif ini melahirkan gugatan analitis dari para pengamat sirkuit internasional yang mempertanyakan apakah kehadirannya masih memberikan solusi konkret atau justru menyumbat sirkulasi aliran bola tim nasional. Di tengah kepungan kritik, Roberto Martinez memilih jalan kebijaksanaan yang konservatif dengan tetap menaruh kepercayaan mutlak pada insting magis sang kapten hingga peluit panjang berbunyi. Martinez tampaknya meyakini bahwa dalam diri seorang pemenang sejati, sedetik momentum sudah lebih dari cukup untuk mengubah arah takdir pertandingan kapan saja. Namun mantan benteng pertahanan Prancis Gaël Clichy menilai aura kebintangan yang terlampau pekat justru secara tidak sadar membius para pemain muda Portugal untuk melepaskan tanggung jawab mandiri dan terus bergantung padanya. Dilema psikologis inilah yang mengunci fleksibilitas taktis sang pelatih sepanjang laga, menjebaknya di antara pilihan menjaga harmoni ruang ganti atau menyuntikkan dinamika segar yang lebih natural ke dalam permainan kolektif. Kami mengatakan di awal pertandingan bahwa Ronaldo akan membantu pemain muda karena karakter dan pengalamannya. Tetapi terkadang secara tidak sadar, pemain seperti itu bisa terlalu banyak mengambil perhatian, katanya kepada BBC One. Ini normal dan disinilah pilihan manajer menjadi penting karena selama 90 menit kami bertanya-tanya apakah dia akan menariknya keluar karena kami tahu dia bisa mencetak gol. Tetapi pada saat yang sama, kami tahu permainan terkadang tidak berjalan alami karena kehadirannya di lapangan, ucap Clichy. Kritik taktis yang jauh lebih menohok dilesakan oleh legenda Arsenal, Thierry Henry, yang dengan jeli membedah salah satu momen krusial di area kotak penalti lawan. Henry menganalisis bahwa ego kebintangan dan rasa lapar yang berlebihan untuk mencatatkan namanya di papan skor justru menjadi bumerang yang merugikan kepentingan kolektif tim. Dalam sebuah skema serangan balik cepat, pergerakan tanpa bola sang mega bintang dinilai salah arah karena secara tidak sengaja menutup jalur umpan matang yang seharusnya bisa dieksekusi dengan mudah oleh Bruno Fernandes. Penilaian tajam dari mantan striker berdarah dingin ini mengekspos realitas pahit bahwa dalam panggung seketat Piala Dunia, kemenangan tim seharusnya lah diletakkan jauh di atas ambisi pribadi seorang pemain, tak peduli seberapa agung catatan sejarah yang telah ia torehkan di masa lalu. Jika dia masuk ke kotak 6 yard, benteng lawan harus mengikutinya, dan itu akan menjadi gol mudah bagi Fernandes, kata Henry. Karena dia ingin mencetak gol, dia menghalangi jalur umpan. Itulah pendapatku, tim yang harus mencetak gol, bukan Anda, tegas legenda timnas Prancis tersebut. Pada akhirnya, hasil imbang melawan RD Kongo ini menjadi cermin retak yang memaksa Portugal untuk melakukan kontemplasi mendalam di sisa turnamen agar ini. Menatap laga-laga berikutnya di format baru ini, Martinez dituntut bijak dan berani meramu ulang taktik tanpa harus mengorbankan kelenturan lini tengah mereka. Mengalirkan permainan secara santai namun mematikan hanya bisa terwujud jika seluruh elemen tim kembali bermain dengan insting alami yang saling terhubung secara organik.
Kita sedang menyaksikan babak akhir dari sebuah film dokumenter yang penuh drama emosional, di mana sang raja harus belajar mendengarkan kebutuhan kolektif dan sebuah bangsa harus berani melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu demi menjemput kejayaan baru di masa depan.